Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Reski Mulyani dengan NIM 2204045000012 dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas 2D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu belajar, apa itu pembelajaran, dan juga masalah-masalah apa saja yang terjadi pada saat berlangsungnya proses pembelajaran di kelas. Kemudian, sebagai guru BK, upaya apa yang akan kita lakukan dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada proses pembelajaran di kelas. Apa itu belajar? Belajar adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh peserta didik untuk melakukan suatu perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari sikap yang tidak benar menjadi benar, dan tidak terampil menjadi terampil dalam melakukan sesuatu. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa belajar itu terfokus pada peserta didik. Beda halnya dengan pembelajaran. Pembelajaran itu terfokus pada pendidik, di mana pembelajaran itu merupakan seperangkat tindakan yang dirancang pendidik untuk mendukung proses belajar siswa. Pada saat proses pembelajaran di kelas berlangsung, tentunya ada masalah-masalah yang terjadi pada saat berlangsungnya proses pembelajaran tersebut. Misalnya, tidak memperhatikan materi atau pembelajaran yang diberikan oleh guru. Yang kedua, mengajak teman satu meja untuk mengobrol. Yang ketiga, makan di kelas. Dan yang keempat, yaitu perilaku peserta didik yang menunjukkan tingkah laku tidak wajar, misalnya datang terlambat ke sekolah, mengganggu teman di dalam kelas, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, dan juga tidak mengerjakan atau mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, tentunya dari masalah-masalah tersebut ada faktor-faktor. Yang pertama yaitu faktor internal, di mana di dalamnya terdapat faktor kesehatan, faktor biologis, faktor psikologis, faktor intelijensi, dan juga faktor minat, bakat, dan emosi peserta didik. Dan selanjutnya itu faktor eksternal, di mana di atas faktor lingkungan, faktor ekonomi keluarga, faktor suasana di dalam rumah, faktor lingkungan sekolah, dan juga faktor lingkungan masyarakat. Baik, Ibu coba absen dulu ya kelas ini. Melatian Bila Putri, Hadir Bu, ya, Sabita Putri, tidak hadir Bu. yaitu kenapa tidak hadir? Sudah 3 kali pertemuan di mata pelajaran Ibu, dia tidak hadir. Mohon maaf Bu, kami juga teman kelasnya tidak tahu kalau Sabita tidak hadir dan tidak ada pemberitahuan dari Sabita langsung Bu kalau saya tidak hadir. Oh iya, soalnya sudah 3 kali pertemuan, dia tidak hadir di mata pelajaran Ibu. Assalamualaikum Ibu, Waalaikumsalam, masuk. saya Sabita Putri dari MIPA 5 Ibu. Oh iya, silakan. Kamu tahu tujuan saya panggil kamu ke ruangan BK ini? Tidak tahu Ibu. Oh iya, Ibu dapat kabar dari guru mata pelajaran matematika kamu, katanya dalam 3 kali pertemuan itu kamu tidak hadir. Nah, jadi tujuan Ibu itu untuk melakukan pendekatan konseling kepada kamu. Nah, dari masalah-masalah tersebut tentunya sebagai guru BK mempunyai peran penting dalam menangani hal tersebut. Yang pertama dengan melakukan pendekatan individu atau disebut juga dengan konseling individual, di mana pendekatan ini dilakukan dengan cara berdialog atau berkomunikasi dengan peserta didik. Nah, guru BK bertanya, menggali informasi terkait proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas dan apa-apa saja yang menghambat peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran tersebut, serta guru BK membantu menemukan alternatif dalam penyelesaian masalah tersebut. Yang kedua yaitu dengan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini merupakan suatu pertemuan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang ditujukan untuk saling bertukar pengalaman dan pendapat untuk menghasilkan keputusan bersama. Nah, bimbingan kelompok ini diberikan kepada peserta didik yang menunjukkan perilaku atau tingkah laku yang tidak wajar pada saat proses pembelajaran berlangsung, misalnya mengganggu teman di dalam kelas. Upaya yang terakhir yaitu berkolaborasi dengan guru mata pelajaran atau guru wali kelas. Nah, berkolaborasinya guru mata pelajaran, guru wali kelas, dan guru BK ini bertujuan dalam rangka memperoleh informasi mengenai peserta didik tersebut, membantu memecahkan masalah peserta didik, dan juga mengidentifikasi aspek-aspek bimbingan yang diberikan oleh guru mata pelajaran.
Baik, itulah tadi penjelasan mengenai apa itu belajar, apa itu pembelajaran, dan masalah-masalah apa saja yang dilakukan peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas berlangsung, serta upaya apa yang dilakukan seorang guru BK dalam menangani hal tersebut. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.